Berarti pertanyaannya, mungkin nggak orang muslim itu nggak sholat? Jawabannya mungkin. Dan dia tetap menjadi seorang muslim. Walaupun dia nggak sholat. Tapi dia beriman. Tapi dia beriman. Karena beriman dan sholat ini ternyata sesuatu yang berbeda. Orang beriman dulu, di zaman Rasulullah, 12 tahun baru diwajibkan sholat. Zaman sekarang, walaupun orang-orang misalnya nggak sholat, meskipun dia tetap maksiat ya, tapi apakah itu menganulir hubungan dia dengan Allah? Jawabannya tidak. Cuma aneh aja. Kayak ada orang bilang, kamu pacaran sama dia? Iya. Kok kamu nggak ngapel? Ngapain? Itu aneh aja tuh. Iya, kalau pertanyaannya ngapain, harusnya jawabannya pengen sih, tapi gitu kan ya. Tapi kalau pertanyaannya ngapain gitu, betul. Emang ada sih. Artinya, kalau ada orang misalnya, dia bilang, pengen sih, aku pengen ngapel, tapi aku belum punya uang, atau aku belum punya waktu. Tapi dia bilang, kamu nelpon nggak? Iya dong. Ya, berarti dia ada koneksi-koneksi lain terhadap Allah. Nah, tapi pertanyaannya, di antara koneksi-koneksi ini, misalnya kalau seseorang mencintai seseorang yang lain, koneksi apa yang paling bagus? Koneksi yang paling bagus tentunya adalah apa yang kita mau terhadap pasangan kita atau apa yang pasangan kita mau terhadap kita. Dalam kasus seorang laki-laki misalnya mencintai seseorang wanita, dia akan nanya, kamu paling enak diapain sih misalnya? Apakah aku datang ke sana langsung? Ataukah aku telepon? Ataukah lebih baik saat ini seperti apa? Nah, seorang muslim juga sama. Ketika dia sudah punya koneksi terhadap Allah, maka Allah bilang, koneksi terbaik kamu dengan aku, mengingat aku yang terbaik adalah dengan sholat. Ada kejadian apa atau penyebab apa yang setelah 12 tahun kemudian Allah mewajibkan untuk sholat? Kalau 12 tahun itu jalan nggak ada kenapa-kenapa dan nggak apa-apa juga, ada momen apa yang kemudian sholat deh? Merinding aku. Itu aku ceritain dalam beberapa kasus. Jadi gini ceritanya, setiap kali kita pergi ke pengajian, orang cerita tentang Isra Mi'raj, orang cerita tentang bagaimana Allah terus kemudian memberikan perintah kepada Nabi Muhammad. Dan pasti yang disorotnya adalah bebannya. Makanya ketika turun Nabi Muhammad dapat 50 kali perintah sholat, ingat kan Mas? Nabi Musa bilang, tawar lagi deh. Akhirnya ujung-ujungnya jadi 5 kali. Itu sudah tawar-menawar. Berarti berapa? 45 sholat lewat tuh. Tapi mereka lupa bahwa sholat itu privilege. Jadi gini ceritanya, kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah, setiap nabi itu adalah kayak avatar. Nabi itu memang avatar. Kan bahasa Sangsekerta ya. Avatar itu adalah kan perantara ya, medium untuk menghubungkan manusia dengan dunia roh kalau mereka. Nah, avatar itu dalam arti begini, manusia itu tidak bisa untuk langsung minta pada Allah kecuali lewat para nabi. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Bani Israel kalau dia lagi punya keperluan, dia lagi punya hajat, dia lagi punya keinginan, dia minta para nabi. Nabi, tolong mintain pada Allah, berikan kami makanan. Nabi, tolong mintakan kepada Allah, berikan kami pertolongan. Karena mereka tahu bahwa nabi ini adalah mediumnya. Mereka nggak bisa langsung kepada Allah. Nah, di saat itu kaum muslimin lagi dalam keadaan diboikot. Persis kayak sekarang apa yang terjadi di Gaza.